Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gua lagi ada di Jogja guys, tepatnya lagi ada di Behtar Motor. Kali ini gua mau tubruk bengkelnya nih guys. Jadi ini salah satu tim yang disupport oleh Shijiro. Yuk. Oke. Oh, masih ke dalam lagi guys. Masukannya di sana. Jadi menurut kalian kira-kira gimana nih guys? Ya, nanti motor balap ada berapa? Mungkin ada motor dragnya juga apa road race doang? Kita simak aja videonya guys. Masuk dulu. Halo, Mas Sukra. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi sibuk apa nih Mas? Halo. Ini dari Shijiro ini. Siap, dari Shijiro. Nih aku kan kebetulan dapat info nih katanya di Behtar ini kan motor banyak nih. Dan kebetulan nih banyak banget nih. Ternyata banyak banget nih. Cuman inilah, dan ini di sini. Mas, ini aku mau tanya, Ya, lagi boleh. sibuk ngapain ini? Ini lagi ada pemasangan motor. Waduh. Ini untuk persiapan mungkin ada event di Sentul nanti pertengahan Desember. Nah ini kita mau ikut, rencananya mau ikut event. Jadi ini setelah dipakai event kemarin, di repair ulang, habis dibersihin, nanti mau ngecek part-partnya yang harus diganti apa. Nah ini kalau untuk spesifikasi mesinnya ini spek apa nih Mas? Ini spek MP1. Ini MP1 ya? Nah, Kalau MP1 MP1 tuh regulasinya kayak gimana sih Mas? Untuk MP1 itu regulasinya sudah sedikit bebas, seperti valve udah boleh dibesarin, itu throttle body bisa maksimal sampai 33 mili, terus juga udah boleh menggunakan magnet racing. Oke. Untuk perangkat elektronik juga free, bebas. Berarti istilahnya dalam artian seher pistonnya ini standar gitu ya? Piston tetap Bisa di size-nya yang standar, Oh, tapi oke. materialnya boleh diganti dengan aftermarket, ya seperti nanti Shijiro juga mungkin bikin piston, ya itu Oke. bisa dipasang di sini. Oh, intinya part luarnya bebas lah ya gitu. Part luarnya bebas. Oke, ini aku lihat-lihat juga ada motor-motor drag juga nih. Ada. Dragnya juga. Ini kalau boleh tahu nih speknya apa nih Mas? Ini spek untuk 130 cc. 130 cc. Oh, ini untuk motor inian ya, event resmi ya? Event resmi drag bike. Drag bike. Bukan liaran ya? Bukan. Nah, Bukan. Jangan kalau liaran. Ini memang Oke. event resmi. Pakai ini Mas. Apa namanya? Throttle Injeksi. body. Ya, ini udah dirubah. Guys, pakai injeksi guys. Udah dirubah Sini. jadi injeksi. Sini yang, guys, injeksi. Yang tadinya karburator ya. Ini motor Jupiter 5TP, ini yang aslinya jadi karburator, kita modif jadi injeksi. Nah, aku mau tanya lagi nih Mas. Kalau yang untuk bebek 130 cc drag ini itu partnya itu apakah harus standar mulai dari luarnya aja deh, eksternalnya itu kayak harus pakai yang standar atau boleh bebas kayak misalkan magnetnya, pakai racingnya atau gimana? Jadi untuk spesifikasi motor drag itu juga ada regulasi ya. Kalau untuk kelas resmi itu ada regulasi. Jadi barang yang kita ganti itu berdasarkan regulasi. Jadi berdasarkan regulasi yang dibikin panitia atau PPMI, ada ketentuan-ketentuan yang boleh diganti, ada yang tidak. Jadi di sini ada yang standar, juga ada yang aftermarket. Ada yang aftermarket. Gitu. Berarti tidak dari semuanya boleh diganti 100% gitu ya? nggak bisa. Ya paling mungkin sekitar 70%. 70% boleh diganti. Mas, ini juga kan yang lebih bikin saya penasaran ini dari sasis nih, rangka. Emang kalau rangka ini di drag ini boleh yang di aftermarket ini apa sebutannya lebih kayak dimodif gini emang boleh? Nah, ini ya saya jelasin di sini kebetulan untuk di motor drag khususnya di drag bike itu sedikit berbeda dengan road race. Di sini drag bike itu boleh memodifikasi sasis.
Dimodifikasi fungsinya bisa seenteng mungkin, tapi tidak mengurangi kekuatan. Jadi kekuatannya ya tetap boleh dibikin enteng, tapi dengan kekuatan yang tetap seperti standarnya. Berarti jadi kalau untuk beratnya itu nggak ada pengaruh berarti ya? Nggak ada pengaruh, cuman memang ada berat minimal ya, minimal. Jadi di bawah itu juga nggak boleh. Jadi harus ada ininya ya? Regulasinya ada untuk berat motor 130 cc misalnya 140 kg beserta pembalap. Seandainya beratnya itu kurang dari itu, maka ini harus ditambahin beban lagi. Gitu. Jadi kayak gitu guys. Kalau di motor drag tuh lebih luas lah ya, lebih bebas lah intinya. Nah, aku juga mau tanya lagi nih Mas. Ya, boleh. Di belakang kita nih ada motor sport nih. Ada motor sport. Ini motor sport ini untuk road race kan ya? Road race. Untuk road race. Nah, ini untuk ini speknya kayak gimana nih Mas? Ini untuk motor road race Kejurnas dulu dipakai di IRS. IRS di Sentul. Ini speknya yang bisa dimodifikasi itu suspensi depan belakang itu boleh. Untuk engine sendiri masih tetap standar. Intinya tetap standar ya. Piston. Tadi kalau yang di 150 boleh ganti aftermarket. Iya. Nah, kalau ini nggak boleh. Nggak boleh. Tapi boleh menaikkan kompresi dengan cara misalnya headnya dipapas seperti itu. Nah, itu mungkin boleh dilakukan. Dan camshaft juga boleh, sama gearbox. Sisanya standar. Intinya gitu. Body semua itu standar. Nah ini motornya ini motor apa ya Mas kalau boleh tahu ya? Ini maksudnya kayak jenis motornya ya? Ini CBR 250. CBR 250. Ini juga shocknya juga udah aftermarket ya? Udah Showa. Ini menarik banget sih. Nah, ini juga ada yang lebih menarik nih Mas dari pandangan saya nih. Nah, sebenarnya ada di situ tuh. Ini dia nih motor yang paling menarik. Ini prototype ya Mas? Ya, ini sebenarnya buat latihan. Yang lebih menarik dari pandangan saya ini dari sasis nih kayaknya. Iya. Sasisnya ini kayak motor GP banget ya. Ini memang khusus untuk race. Untuk race ya. Memang bukan untuk harian ya. Yeah. Untuk harian dijadiin road race enggak. Tapi ini memang dikeluarkan GP Mono namanya ini. GP Mono. Ini memang buat road race. Nah iya, ini kalau ini untuk ini cc-nya berapa nih Mas? Ini 250 cc. 250 cc. Tapi single piston. Single piston. Single silinder. Nah ini mesinnya nggak ada ya Mas ya? Ini mesinnya ini lagi mesinnya ini dibongkar. Nih guys, lihat nih mesinnya guys. Ini kalau lu mau tahu mesinnya, tapi ini motor apa nih Mas namanya? Honda juga. Honda apa nih? CRF. Jatuhnya CRF. Mesinnya CRF. Ini lebih kayak rumit banget nggak sih? Daripada yang maksudnya motor-motor yang pada umumnya gini ya Mas? Ya hampir sama sih kalau hampir sama ya. Rumitannya hampir sama. Cuman dia special engine ibaratnya. SE. Jadi material-materialnya lebih khusus lah. Memang untuk high RPM. Nah, kalau special engine itu kan ini kan cc-nya 2,5 nih. Bedanya sama motor yang 250 CBR yang itu entah apanya nih Mas yang bikin dia jadi spesial banget itu? Ya, itu dari material sebenarnya. Nah, materialnya itu memang khusus dibikin untuk RPM tinggi, memang untuk khusus balap lah gitu ya. Untuk digebuk lah, untuk dihajar gitu. Dihajar ya. Beda dia dengan kuat gitu lah ya. Lebih kuat. Beda dengan itu yang itu motor harian tapi dimodif untuk dirubah lah ya. Dirubah jadi untuk balapan. Nah, bedanya itu sih. Nah, ini juga ada 2 tak juga nih ya Mas ya? Ada 2 tak. Ini Mas sebelumnya apa main 2 tak dulu apa 4 tak dulu? Dulunya 2 tak dulu. Dulunya 2 tak dulu. Awalnya 2 tak dulu ya. Ini juga ada motor impian saya juga nih Mas. Saya solawatin dulu. Satu dulu Majat. Nah, kita ke yang lain nih Mas. Boleh. Aku mau tanya nih Mas. Ya. Part-part bagian mana nih? Misalkan untuk bagian pengecekan mesin sampai ke bagian porting atau sampai pembongkaran tuh di mana aja sih Mas nih? Jadi maksud saya bisa dijelasin nggak dari tahapannya dari mana aja? Nah, pertama gini, misalnya untuk repair ya, intinya repair lah, setup mesin setelah balap itu, pertama kita cek ring piston. Terus clearance dari piston dengan blok. Itu kalau clearance standarnya misalnya 04 dan kita ukur menjadi misalnya 08 berarti itu udah kelonggaran. Itu kita harus mengganti part pistonnya. Seperti itu. Terus kayak kampas kopling sama kerk as. Itulah part-part yang wajib biasanya kita perhatiin ya untuk repair. Ya. Dan lain itu juga ada
valve itu klep dengan dengan per klep. Itu yang rutin diganti. Oke. Nah, sama ini juga Mas, kira-kira nih kalau misalkan ada orang yang mau buat motor dengan spesifikasi mesin yang sama kayak gini, kira-kira bakal merogoh kocek sebanyak berapa sih gitu? Gambarannya aja ya. Iya. Mungkin untuk mesin MP1 ini ya sekitar 45 sampai 50 jutaan. 45 sampai 50 juta. Itu mesin aja ya? Itu mesin belum aja, masuk, belum perangkat, termasuk. Suspensi untuk di sasis belum masuk. Belum pengapian juga. Ya, belum pengapian juga. Oke. Jadi kalau mau bikin motor MP1 ya paling tidaknya kalian harus merogoh kocek 45 sampai 50 juta. Benar. 50 juta. Gitu. Jadi oke, kita lanjut ke bagian mana nih Mas kira-kira? Wah, tuh Mas lagi morting tuh. Boleh. Kita kepo juga ya kan? Ya. Nah. Halo Mas. Halo Mas. Lagi sibuk apa nih? Porting nih Mas. Dari Siap. mana Mas? Aku dari Jakarta, aku kesini mau nabrak bengkelnya Mas Syukra. Nah guys, Ya, ini lagi morting apa nih Mas? Ini head FU Mas. Head Satria FU. FU. Nah ini biasanya kalau buat porting di bagian ya, sini. ini bagian sini. Bagian Oh. sini untuk khusus porting. Jadi kita ada beberapa bagian sih di sini. Nanti juga saya bisa jelaskan semua. Ini untuk porting di sini. Untuk pengerjaan sepeda motor bagian ini, bagian ruang belakang itu untuk elektrikal, seperti kabel-kabel. Nanti juga kita bisa jalan ke depan, itu ada ruang dyno, ruang bubut juga ada. Nah nanti kita jelasin satu-satu guys ke sini Boleh? dulu. Nah ini biasanya kalau buat morting kayak gini nih Mas, biasanya makan waktu berapa lama sih? Oke. Kalau untuk 4 klep sih memang agak sedikit lama, tapi itu juga tergantung untuk kebutuhan. Misalnya kalau ini kan buat motor-motor anak harian lah ya, porting seperti harian. Sunmori Sunmori. lah istilahnya. Ya itu mungkin nggak butuh waktu lama. Nggak butuh waktu Mungkin ya sekitar 3 jam sampai 4 jam gitu. Kira-kira lebih kurang segitu. Kalau untuk yang motor-motor standar porting kayak anak-anak Sunmori gitu, dia lebih ekstrim atau sesuai permintaan dari customer itu sendiri? Sesuai permintaan customer sih sebenarnya. Tapi kita lebih menyarankan kepada customer itu untuk mencari daily use-nya dulu, untuk ketahanan. Oh iya dulu. benar, ketahanan dulu sih ya. Touring itu bener-bener nyapingin bagus kencangnya aja, iya, nggak tapi cuma juga itu ya. ketahanannya. Iya, ketahanannya juga. Oke, Mas siap. Lanjut ya. Siap Mas. Nah, kita kemana lagi nih, Mas? Bagian Boleh, mana? ke bagian belakang ada di situ bagian wiring. belakang. Bagian belakang, guys. Maaf ya, ini agak sedikit berantakan ini. Soalnya lagi masih kerja ini soalnya. Siap, tadi. nggak apa-apa, belum 100% juga kayaknya Iya, ya. belum 100%. Nah, ini waduh, kalau saya udah ngebahas soal elektrikal, malah udah paling pusing. Jadi ini gimana nih Mas, sistem kerjanya nih di sini? Jadi untuk motor balap itu biasanya kan tidak menggunakan lagi namanya bagian lampu-lampu. Oh iya, Jadi betul. sebagian wiringnya itu kita buang, nah kita ringkas. Oh, jadi lebih sedikit simpel, ya, lebih simpel. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kalau aku boleh tanya Mas, ini untuk motor-motor injeksi ya? Ya, motor injeksi. Oke, boleh. Oh, buat Yang motor tadinya injeksi. kabelnya segepok gede sebesar itu tebel gitu ya? diringkas jadi seperti ini. Oh iya, jadi kecil Jadi, banget ya. harus yang digunakan itu juga lebih fokus gitu. Oh iya, jadi benar-benar ke situ aja, nggak ngebagi-bagi yang ke yang lain gitu. Ya. Ini tapi secara diagramnya nih. Ya, Waduh, pusing banget. Ini wiring diagramnya, ini salah satu yang digambar untuk supaya lebih ringkas. Ini motor R25. R25, oke Mas, aku boleh kasih tahu ke Boleh. teman-teman di kamera nih. Nah Mas, kita langsung ke part selanjutnya. Oke, Nah ini kita balik lagi ke motor ini dulu nih Mas. Ini aku lihat ada part yang kelewatan dari pertanyaan saya. Ini keren banget nih si Jiro, dipakai buat drag ini. Ya, ini memang permintaan khusus ya kita sama si Jiro. Jadi kita setup motornya dari segi knalpot semua itu memang didesain di si Jiro. Oke, jadi ini memang didesain khusus untuk motor 130 cc. Ya, didesain untuk 130 cc. Oke, banyak. Ini kayaknya juga ada motor Mas nih Ada. yang pakai yang Ini motor juga ini si Jiro spek juga. apa nih motor ini? Ini spek MP1. Oh, ini yang disebut MP1 yang yang bebas MP1 lah yang intinya. spek bebas, ini. Wah, ini juga pakai Sejiro, guys. Gokil. Sempurna.
Jadi kalau untuk yang misalkan di road race ini dia itu kayak gimana sih Mas sistemnya kalau di knalpot itu nggak perlu dikasih hitungan lah paling tidaknya kayak misalkan inlet atau feedernya pakai ukuran berapa gitu. Selama ini Biasanya? sih kita tetap ngitung dulu ya, maksudnya kebutuhan di sirkuit itu misalnya mau peak powernya di berapa, Oke. mau peak torsinya di berapa, ya nanti kita berusaha mencari pipa yang terbaik dan ukuran yang terbaik yang bisa mendongkrak si power motor ini sendiri. Oke. Nah kebetulan dengan si Giro ini cukup banyak membantu dari performa mesin ini, makanya kita pakai si Giro. Oke, siap. Berarti emang si Giro bisa menambah sesuatu hal yang baru di motor ini, mungkin kayak Iya. torsi atau gimana ya, Mas? Benar. Nah, ini juga terakhir, bukan terakhir sih, lebih ke kayak di depan ada yang menarik nih, Mas. Boleh, boleh. Aku Kak, tadi kita sempat ke depan. nengok ke depan itu kayak Ada- ada dyno ya. Ada dyno, ada bubutan, ada Bubut milling. juga, ada di milling depan. juga. Ya, Oke, boleh, siap ayo ya, kita guys. ke depan. Nah, sekarang ini kan kita udah di bagian dyno, Mas. Nih, kita mau tahu lebih lanjut kayak gimana nih kayak gimana buat ngeredam, cara ngeredamnya kayak gimana, sistem kerjanya kayak gimana. Kita ke dalam aja kali ya, Boleh, Mas boleh. ya. Ya. Oh iya, sebelumnya itu tropinya pada di sini semua tuh. Iya. Nah, Ada trofinya. oh, kedap banget ya. Ya. Bener-bener kedap. Ah, ini bahannya ini pakai apa ya, Mas ya kalau boleh tahu ya? Nah, ini biar saya jelasin dikit ya. Boleh, boleh sih. Ini yang bagian luar namanya aluminium foil. Oke, ya. Di balik aluminium foil ini ada nanti kawat jaring untuk penahan, yang di baliknya lagi itu ada namanya rock wool. Rock wool Nah, ya. yang redam Rock suaranya wool ngeredam itu, suara. rock wool, semacam ya kayak glass wool. Nah itu dinding ini sekeliling dilapisi dengan rock wool. Oke. Nah jadi suaranya di dalam itu telinga pun nggak bising. Nggak bising ya. Dan keluar pun ada sedikit karena kita mempunyai apa namanya Blower istilah ya? blower gede. Blower gede ya. Nah, itu untuk menghisap udara yang ada di dalam buat biar keluar. Biar keluar ya. Oh, biasanya kan tapi kan kalau yang orang-orang kan pada pakai gitu ya, apa mungkin nggak dipakein? Apa nanti bakal dipakai? Untuk itu mungkin nanti kita juga akan pakai itu supaya suaranya lebih meredam juga. Tapi untuk saat sekarang kita cukup pakai ini karena sedotannya lumayan gede. Oh iya. Nah, gede sedotannya banget sih. gede. Terus ini input Ah, udaranya itu dari dia sini. nih. Ini udara masuknya dari sini. Oke. Nah, Oh, ini jadi- udah masuk dari sini. Udara masuk Keluar dari si di blower situ. ini. Ya, Oke. nanti kalau pintunya udah ditutup semua, ruangan ini jadi vakum. Akhirnya si blower ini kan nyari udara buat Udara nih. keluar Nah, gitu ya. akhirnya di sinilah disedot udara dan dibuang ke sana. Oh, nah ini ada blower kecil lagi nih. Nah, ini gunanya untuk apa nih fungsinya? fungsinya? Untuk mendinginkan Bagian mesin. bagian mesinnya. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan ketika ini bisa buat dyno motor 2 tak juga. Bisa buat 2 tak. Kalau 2 tak gitu misalnya di dalam pengap nggak sih? Nah, itulah kelebihannya kalau kita pakai Oke. blower sebesar ini, ya mau sejam di dalam sini mau ngegas 2 tak cukup dia. Cukup, penyedotnya Sanggup karena gede banget gede ya? banget. Oke. Sanggup dia mengeluarkan asap keluar. Nah, terus kayaknya kalau bagian dyno kayaknya udah hampir teman-teman pasti tahu lah. Kita langsung lanjut ke bagian apa nih, Mas? Ada bubutan, Bubut ada ya? milling ya. Oke, bagian Ini maaf bubut. ya, ini tempatnya masih berantakan soalnya Nggak saya apa-apa. masih baru pindah Iya. ya di sana di Soalnya sini. memang kita juga tahu kok kalau Mas Sukra Iya. juga baru pindah. Jadi Oke, belum guys. ketata semua gitu. Ya ini Siap. ada di sini bubutan. Oke, ini bubut untuk Ini apa untuk aja nih, bubut, Mas? ini bisa motong klep, bubut piston, dan mau bikin-bikin benda-benda kecil lah yang perlu dibubut itu bisa di sini. Terus kan biasanya kan kalau orang-orang kan mayoritas kayak bengkel itu bawanya ke tukang bubut. Nah, ini sekarang kan Mas Syukra punya sendiri nih. Nah, Punya sendiri, hitung-hitungannya bisa gitu, Mas, Ya, insya nyocokin ngepas gitu. malah lebih bagus. Oh, malah sendiri ya? Jadi lebih sesuai dengan keinginan kita gitu. Tapi kalau kita ngejasa ke orang mungkin kadang nggak sesuai dengan kemauan Nggak kita sesuai, iya. gitu. Nah, kalau kita punya sendiri kita lebih luasa. Enaknya sih di situ. Nah, kan terkait soal itu, Mas, kendalanya misalkan kalau untuk kayak gini kan hitung-hitungannya apa emang dari awal itu sama dengan hitung-hitungan motor ke bubut ini apa beda? Beda. Beda ya? Beda. Oh, saya pikir itu sama. Makanya kan makanya saya tanya Ah. kalau soal bubut kan biasanya banyak orang jasa kan. Jasa.
Oke, siap. Kalau ini mesin bubut. Nah, ini di belakang ini mesin apa nih, Mas? Ada nih, ini mesin milling. CNC bukan, Bukan, milling ya? Milling. Ini milling manual. Milling manual. Ya, bisa untuk nge-freeze, mapas head atau coak piston. Ya, dan lain-lain juga banyak sih yang bisa dipakai sama mesin ini. Kalau berarti kalau misalkan nyuak-nyuak misalkan bikin head di sini, itu medianya kan ada di sini ya? Ya, Mas? benar. Nah, ketika ini turun itu, apakah bahaya nggak kira-kira kena kulit mental gitu? Ya, kerjanya harus sebenarnya pakai aman, pakai sarung gitu. tangan, sarung Body tangan protector kulit. gitu ya? Ya, itu bisa. Oke. Tapi sebenarnya nggak terlalu bahaya sih. Nggak soalnya terlalu bahaya ya? Putarannya juga RPM-nya kan bisa diatur. Oh gitu. Jadi kalau terlalu parah juga. Kalau terlalu kencang ya bahaya. Jadi untuk itu kita bisa atur RPM-nya. Intinya sesuai ini untuk kebutuhan. head dan Untuk head, untuk piston bisa. untuk blok silinder. Blok silinder bisa. Oke. Mau, Berarti mau coulter di sini juga bisa. oh, Gitu. udah lengkap guys ternyata bisa semua pakai mesin ini. Ya, Tapi ada yang lebih canggih lagi nanti yang dipunya sama Mas Syukra. Ada di depan situ tuh. Gede banget. Masih dibungkus tapi. Masih dibungkus. Nanti di part 2 guys. Iya. Oke, Mas. Kan aku belum pernah denger motor Mas Syukra nih. Langsung mungkin kalau di balap, event balap aku pernah sering datang Ya. bikin konten, tapi aku belum pernah ngeliat langsung motornya Mas Syukra nyala nih. Gimana kalau kita ke sana? Oh, boleh, boleh. Mau Siap. nyalain motor? Oke. Boleh kan, Mas? Ya, boleh, boleh. Ayo guys, kita ke sana guys. Penasaran nih Mas, aku pengen denger suaranya. Boleh. Gimana Mas? Kalau Coba bisa dinyalain nggak? Mau dinyalain? Boleh. Ya, oke. Li, Pengen tahu. antup, Li. Gila suaranya. Mau nyoba ngegas? Boleh. Coba. Serem banget. Gas aja nggak apa-apa. Serem Mas. Oh ini bensinnya Pertamax turbo ya? Pertama turbo. Takut Mas. Udah cukup. Hai. Nah, lebih kurang. Udah siap. Wah gila banget sih guys. Puas banget dengernya. Lebih kurang Oh, ini begitulah suaranya. pakai inletnya, inlet berapa ya Mas? 45 ya? Yang Lebih kecil kayaknya. Yang 45. Ini Oh, kita ya, juga ini masih riset juga. Riset terus juga rahasia dapur nggak boleh tahu juga ya. buat Nah, temen-temen. enggak sih. Boleh-boleh aja sih, kita nggak ada riset-risian kok. Siap kalau Iya. kayak gitu kayaknya udah cukup banget Mas. Kita aku tubruk bengkelnya semuanya aku tanya-tanyain. Kayaknya bakal aku tutup. Nanti aku bakal main lagi di sini. Oke, boleh. Oke, siap. Kapan aja siap, kita tunggu kok. Terima kasih guys untuk kesediaannya nonton video kita kali ini. Tunggu video kami selanjutnya yang bakal lebih seru lagi. Pokoknya teman-teman tetap stay tune. Terima kasih. Salam more powerful.